Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Wal maqalatur rabi'atu wassalasuna. Qala ay Ibnu Abbas fi maudhi'in akhar az-zuhdu salasu ahrufin. Azza tarku zinah wal ha'u tarkul hawa ay mahbubatin nafsi. Waddal tarku dunya min sana'il khalqi wa minat ta'aumi wa minat tana'umi wa tawassu'i fil maquli wal masyaribi wal malabis wal masakin. Pada kajian kitab kuning kali ini kita akan membahas soal zuhud. Di sini dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa zuhud ini terdiri dari tiga kata. Za, ha, dal. Za, tarku zinah. Zuhud itu orang yang meninggalkan gemerlapan dunia. Walha tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu yang mengakibatkan kerusakan hidup. Wadal dan dal, meninggalkan dunia. Kita sering menganggap bahwa zuhud itu tidak boleh kaya, harus miskin, ya. Penampilannya tidak boleh mewah. Apa demikian? Ternyata tidak demikian. Zuhud itu satu sikap yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan zuhud ini kita bisa memanfaatkan anugerah Allah yang berupa kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita menyadari bahwa hidup ini tidak akan selamanya. Hidup ini singkat. Kata orang Jawa, lir kadya mampir ngombe. Tidak lama orang yang berhenti untuk mampir minum itu, ya. Nah, jadi sifat zuhud itu sifat yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa zuhud itu tidak harus miskin, kaya pun boleh? Nabi Sulaiman kurang apa? Dia terkaya di dunia. Bahkan disinyalir sampai sekarang harta bendanya masih banyak. Belum terungkap. Mungkin terpendam ya di bumi ini. Tapi ternyata Nabi Sulaiman bisa zuhud. Nabi Muhammad kaya.
berapa ternak ketika beliau melamar Khadijah. Selama ini kan anggapannya Nabi Muhammad itu melamar Khadijah tidak beri apa-apa, ya kan? Karena dikenal Khadijah itu seorang perempuan yang kaya raya. Tapi Nabi Muhammad juga kaya. Abdurrahman bin Auf kaya itu. Abdurrahman bin Auf itu terkaya di Madinah. Bahkan dia pernah pingin miskin. Tapi Allah memang memberikan dia takdir kaya. Dia hanya persoalannya ketika mendengar hadis Nabi bahwa orang yang miskin itu akan masuk surga lebih dulu. Orang kaya nunggu tempo setengah hari yang kalau kita konversikan tahun di dunia ini 500.000 tahun. Dari situlah kemudian Abdurrahman bin Auf pingin jadi orang melarat ya. Harta bendanya, kekayaannya, depositonya diambil semua untuk dibelikan kurma bosok. Harapannya apa? Supaya dia cepat jatuh miskin gitu loh. Semua diborong kurma itu di Madinah. Pada waktu itu kurma tidak laku. Habis perang Tabuk tidak laku. Nah, diborong semuanya. Ternyata ya, setelah diborong kan seneng. Abdurrahman seneng. Wah, saya bakal miskin ini. Berarti saya bisa masuk surga lebih dulu. Yang jual kurma juga seneng. Alhamdulillah kurma bosok bisa laku. Kalau gitu habis gitu. Ternyata Allah Ta'ala membuat skenario yang lain. Di Yaman, sebelah selatan Saudi Arabia itu terjangkit penyakit. Banyak berobat, tidak pernah sembuh, kemana-mana sembuh. Ternyata penyakit yang berupa pandemi itu bisa disembuhkan dengan kurma bosok. Loh, akhirnya orang berbondong-bondong ke Madinah, borong kurma milik Abdurrahman bin Auf itu. Dia berani membeli dengan harga yang lebih tinggi 10 kali lipat. Jadi misalnya kurma itu sekilo 100.000, dia beli juta. Ya bawa semua dibeli kurma itu sampai habis semuanya ludes. Abdurrahman melongo ya. Loh, saya kok kaya lagi. Kok sugih meneh, mau saya pengen melarat kok sugih gitu. Jadi Abdurrahman itu luar biasa, pinginnya jadi orang miskin itu luar biasa. Ya supaya bisa terhindar dari masalah-masalah yang memusingkan itu. Bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, di samping Abdurrahman bin Auf juga ada sahabat-sahabat yang lain yang kaya seperti Zubair bin Awam, Zaid bin Haris, bin Sabit, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pada persoalan pada kita sendiri sekarang bagaimana? Sebaiknya seperti apa? Menyikapi terutama sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika karena tamutu. Dan ada hadis begini, bekerjalah, berusahalah kamu semaksimal mungkin seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Dan berusahalah, beribadahlah kamu sebanyak mungkin seakan kamu akan mati esok hari. Ini kadang disalahpahami. Dia menganggap bahwa kita itu harus mengutamakan dunia daripada akhirat. Karena kita disuruh bekerja, beramal selama hidup, seakan-akan hidup selama-lamanya. Ini sebetulnya justru mendorong kita supaya lebih giat beramal ibadah untuk akhirat. Karena apa? Dikatakan ka'anak katamu tuh dan seperti esok kamu akan meninggal dunia. Karena ternyata orang itu kan tidak bisa menentukan berapa umurnya. Dan orang mati tidak mencari syarat harus sakit, tidak. Orang mati tidak syarat harus muda, harus tua, tidak. Banyak juga orang yang meninggal dunia masih muda. Banyak juga orang yang meninggal dunia masih sehat. Nah, oleh karena itu,
kemudian bagaimana kita ini mengelola dunia ya, untuk kepentingan akhirat. Karena apa? Dunia ini mazraatul akhirat. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Kalau orang pingin panen besok di akhirat, ya nandur, menanam, menyirami, baru kita akan menuai, akan panen gitu. Jadi sangu akhirat zadun, ya, bekal akhirat itu bisa kita dapatkan di dunia ini. Oleh karena itu kita jangan terlena dengan keberlapan dunia. Dunia kita kemas, kita arahkan untuk kepentingan akhirat. Kita usahakan semua ucapan, tindakan, gerak tubuh kita ini bernilai ibadah. Seperti itu. Karena juga sementara ini banyak orang beranggapan ibadah itu di masjid, puasa, haji, zakat, ya kan? Pengajian, tidak hanya itu. Semua gerak langkah manusia ini bisa bernilai ibadah manakala diniati ibadah. Makan itu tidak wajib kok. Minum tidak wajib, mubah itu. Mau makan silakan, tidak ya silakan. Tapi kita makan, kita minum kalau diniati untuk ibadah, saya berniat mudah-mudahan makan minum saya bisa menegakkan tulang punggung saya untuk sholat, bisa menegakkan tulang punggung saya untuk melakukan ibadah haji, itu bernilai ibadah, apapun. Jadi kita harus berusaha seluruh aktivitas kita di dunia selama hidup ini kita masuki dengan nilai ibadah. Itu. Nah, oleh karena itu salah satu untuk mencapai ibadah itu kemudian kita harus bersifat zuhud. Imam Muhammad Mutawali Asy-Sya'rafi menjelaskan bahwa hadis tadi tentang i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan itu sebetulnya ini menurut Imam Asy-Sya'rafi memotivasi agar memprioritaskan hidup ukhrawi, hidup tentang keakhiratan. Ya bagaimana? Apa kita tidak boleh cari duit? Oh boleh. Apa kita tidak boleh kaya? Oh boleh. Bahkan Islam menganjurkan supaya umatnya kerja keras. Dan Islam sangat benci pada orang yang ngangguran. Orang yang tidak mau kerja, yang cuma menunggu pemberian orang lain, ya, nunggu paweweh, benci itu. Maka profesi pengemis, jalon-jalon itu sangat dibenci Allah itu. Diilustrasikan besok di sana itu, tubuhnya tidak punya daging, tengkorak, jerangkong. Ya kan? Tidak senang. Islam senang orang yang bekerja keras. Artinya apa? Tidak melarang kerja. Hanya begini disebutkan, kita harus punya sifat zuhud. Apa zuhud itu? Putus hubungan hati dengan harta. Hati ini jangan gumantil bondo, hatinya itu. Putus hubungan dengan harta, tapi tidak harus kehilangan harta. Nah ini ya. Jadi kita harus punya hati putus. Tapi tidak harus kehilangan harta. Maknanya apa? Sekalipun kita itu punya duit, kita tidak terus sampai tidak bisa tidur ya. Ini saya punya duit banyak, baru mencairkan uang dari bank, saya taruh di lemari, nanti jangan-jangan ada pencuri. Ini berarti kita tidak bisa lepas hatinya. Ada kelodek, wah tikus kayak jadi ngondol duit ya. Nah ini belum zuhud. Jadi seperti Nabi Sulaiman itu hartanya wah luar biasa banyak, tapi tidak pernah gumantil harta. Itu sederhana saja. Silakan kaya, silakan miliuner silakan, tapi hati kita jangan gumantil harta. Artinya sampai-sampai harta itu misalnya ini harta itu ada ya biasa, tidak ada ya biasa, tidak ada pengaruhnya. Kita kan tidak, kita punya harta, walaupun dia ngutang kan berubah ya. Kita ngutang motor misalnya kan berubah itu, hati kita ini berubah. Tidak bisa kemudian biasa saja lah. Ya. Nah, lalu menurut Imam Junaidi, zuhud menganggap kecil dunia itu kecil dan menghapus pengaruh di hati. Jadi dunia itu jangan sampai menjadikan penyakit hati. Kecil, dunia kecil. Mau punya Alphard, mau punya apapun kecil. Yang penting jangan sampai
merusak hati kita. Ini. Menurut Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud itu meninggal sesuatu yang menyibukkan seorang dari Allah. Jangan sampai karena harta itu kemudian kita sibuk, kita lupa Allah. Nah, zuhud ini kita harus di situ. Ya, jadi titiknya di situ. Bagaimana dengan harta ini tapi saya tidak lupa Allah. Karena banyak orang yang punya harta benda lupa Allah. Ketika masih miskin, handungone, wah wiridnya macam-macam ya, cari amalan macam-macam ke sana kemari. Tetapi ketika sudah berhasil, lupa Allah. Ada adzan, sudah angko perah. Yang penting saya nanti masih bisa sholat. Sudah hampir komat, ya sudah nanti sajalah. Gitu. Nah, bagaimana selanjutnya mengenai zuhud ini? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, zuhud itu terbatasnya angan-angan mencintai dunia. Jadi kita bolehlah berangan-angan tentang dunia, tapi jangan sampai larut. Jangan habiskan cinta kita itu pada dunia. Ya orang maklum, ya begini ini, begini itu maklum. Tapi jangan sampai larut untuk mencintai dunia. Sehingga Imam Ghazali, Hujjatul Muslimin, seorang imam yang karyanya luar biasa, bahkan sampai sekarang dikaji ya di perguruan tinggi asing, karena Imam Ghazali ini bisa meramu dalam Islam ini, Islam, iman, ihsan. Jadi orang hidup ini tidak hanya beribadah saja, tapi harus beretika. Imam Ghazali mengatakan begini, "I'lam annahu qad yadunnu anna tarikal mal zahidun." Banyak orang kadang menyangka bahwa orang yang tidak senang dunia, orang yang tinggalkan dunia itu orang zuhud. Banyak seperti itu. Wah kayak zuhud kayak udah tidak butuh apa-apa ya, rumahnya kosong, tidak punya televisi, tidak punya perabot rumah yang bermerek misalnya, itu zuhud itu. Kadang begitu. Tapi ingat, walaisa kadzalik, kata Imam Ghazali, bukan begitu ya. Fa in tarokal mal wa irhasuna sala alaman ahabba al mahtabis. Sebab begini, kadang orang meninggalkan dunia, tidak begitu tertarik dunia, bahkan dia berpenampilan hina. Hanya apa? Hanya karena dia bisa mudah menerima julukan zuhud. Bukan begitu. Kalau ada orang kemudian tidak mau berpakaian yang umum ya, atau orang tidak mau lagi naik motor, tidak lagi mau naik mobil ya, karena tujuannya supaya dipuji, wah dia zuhud itu tidak demikian. Karena zuhud itu di hati, bukan pada penampilan, di hati zuhud itu. Ya. Nah, Imam Malik, beliau ini seorang imam kaya juga itu. Dia zuhud juga. Dan zuhud termasuk orang yang dermawan, memberi. Tidak menyimpan hartanya. Oleh karena itu kemudian Imam Ghazali menyatakan, "Laisa zuhdu faktul mal wa innama zuhdu faragul qalbi anhu." Kata Imam Ghazali bahwa zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Tapi zuhud itu adalah mengosongkan hati dari harta benda. Artinya apa? Ya punya apa-apa, tapi hatinya tidak terapa-apa oleh harta itu. Saya punya tabungan sekian M, deposito di bank pun tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah itu. Tidak pernah ganggu. Ya kita mulailah, tidak usah miliaran, tidak usah jutaan. Kita masih punya ratusan ribu aja, kita harus mulai mengosongkan diri. Punya duit, ya punya duit itu sama saja. Itu zuhud namanya. Ini mainnya hati yang tahu Allah. Jadi orang tidak bisa mengatakan dia zuhud, dia tidak bisa itu. Belum tentu orang yang perlente naiknya mobil tidak zuhud. Bisa juga zuhud itu ya. Nah, makanya kita di sini bermain di area hati. Nah, walaqad kana Sulaiman alaihissalam fi mulki zuhad. Tadi saya sampaikan betapa kayanya, betapa berkuasanya Nabi Sulaiman
menguasai semua alam hewan, alam jin, alam apa itu angin, segara, itu kurang apa Nabi Sulaiman. Pingin mutiara tinggal perintah jin untuk cari di laut. Tapi dia zuhud ya, tidak kemudian terlena dan gelimang harta benda. Sedang kita kan tidak ya. Kita punya harta aja, kita pamerkan, ya punya ini. Kalau kita lihat di siaran-siaran atau di medsos ya, wah sekarang dia hartanya sekian, ada sekian gitu ya, pamer kan itu ya. Nah, sekarang kita bagaimana untuk melihat orang itu zuhud atau bukan? Ada tanda-tanda zuhud. Yang pertama yaitu tidak terpengaruh ada dan tidaknya harta. Panjenengan punya duit dan tidak punya duit sama. Walaupun sulit ya. Biasanya kalau punya duit itu brigas. Semangat ya, tidak punya duit, ngelentruk, lemes. Ini berarti kita belum zuhud. Ya kita jangan terpengaruh. Punya duit, tidak punya duit, sama saja. Ini kata Imam Ghazali. Al-alamatul ula ala-froha bimaujudin walayahzan ala mafkudin. Yaitu kita tidak bergembira, tidak senang, tidak jinglak-jinglak karena punya duit. Dan juga tidak susah, tidak merana, tidak gelisah ketika tidak punya duit. Sama saja. Ya. Nah yang kedua, ini Imam Ghazali mengatakan demikian landasnya Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23. Likai taksau ala ma fatakum wa tafrau bima atakum, kata Allah, supaya kamu tidak susah, resah, gelisah ketika tidak mendapatkan apa-apa dan tidak senang ketika kamu mendapatkan apa-apa. Ini Quran ya. Yang kedua alamatnya zuhud itu alamatu saniyah yastawiya indahu damuhu wa madihuhu. Kita dipuji, dibenci, tidak ada pengaruhnya. Kadang kan orang tidak, saya sudah bekerja keras bagian, tidak dipuji malah dibenci, kita gelo jengkel, itu belum zuhud. Kita ikhlas betul, saya kerja ini bukan untuk siapa-siapa, karena Allah. Mau dipuji kayak, mau dibenci kayak, terserah. Jadi orang sudah ada pengaruhnya itu, mau dipuji mau ada pengaruhnya. Kita sering kan dipuji, kita kemudian terlena, merasa senang, buang, wah saya banyak yang muji, disukai orang lain. Ini hati-hati. Jadi pujian itu kadang juga mengakibatkan kita itu gelap ya. Pikirannya merasa kemudian paling, wah saya paling ini. Maka tandanya orang zuhud yang kedua itu adalah orang mau dipuji tidak ada pengaruhnya. Jadi tidak ada perubahan apapun, walaupun dicela, walaupun dipuji biasa saja. Al-alamatu salisatu yang ketiga ayyakun unsahu billah wal ghalib ala qalbi halawatut ta'ah. Yang ketiga termasuk orang zuhud itu orang yang cintanya hanya untuk Allah. Kita boleh cinta pada istri tapi jangan melebihi cinta pada Allah. Kita boleh cinta pada suami tapi jangan melebihi cinta pada Allah. Kita boleh cinta kepada siapapun di dunia ini tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Dan ini sulit. Kita sering melupakan cinta kita itu kalah dengan cinta kita kepada dunia, pada anak, harta benda. Bagaimana selanjutnya untuk masalah zuhud ini? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wal maqalatul khamisatu wassalasuna, sampai pada makalah pada pembicaraan yang ke-35. An Hamidin al-Laqaf rahimallahu annahu atau rajulun qala lahu ausini bima yang fauni fiddin. Faqala ij'al lidinika ghilafan ka ghilafis suhuf wa huwa mayasunuhu anid danas. Kila
ma ghilafuddin fasyariat min haitsu innaha tuta'u tusamma dinan. Dari Abbas ya. Ini dari Hamid Al-Lagaf, ada seorang laki-laki yang datang menghadapnya. Ausini bima yang fauni fidin, berikan saya nasihat sesuatu yang bermanfaat untuk agama saya, kata orang itu. Kemudian Hamid menjawab, ij'ali dinika khilafan ka khilafisub. Buatlah amplop atau kantong agamamu seperti kantongnya atau wadahnya Al-Quran. Yaitu untuk melindungi. Jadi ini Hamid ini mengatakan, kamu buat kantong saja untuk mengantongi agamamu itu. Ibaratnya kita itu mengantongi atau memasukkan Quran pada apa tas, apa lainnya ya. Untuk melindungi itu. Ditanyakan oleh orang itu, kantong yang bagaimana itu? Disebutkan fasyariat min haitsu innaha tutau sama dinan. Wa min haitsu innaha sama millatan. Wa min haitsu yurja'u ilaiha sama madhaban. Ya. Qalahu ghilafuddin. Nah, untuk membuat kantong agama itu, pertama tarkul kalam illa mala buddha minhu, yaitu kamu itu tidak usah ngomong yang tidak ada manfaatnya. Kita sering ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon, tapi tidak ada manfaatnya, jangan seperti itu. Kalau kita itu ngomong yang baik-baik saja, seperti yang saya sampaikan, ngomong yang berguna, tidak bisa ngomong yang berguna, diam, itu kita ibaratnya ngantongi agama. Kita itu melindungi agama kita. Itu yang pertama. Wa la yahsulul maksud min umrid dunia illa bihi. Jadi kita tidak usah banyak ngomong kalau memang tidak baik. Termasuk bisa melindungi agama kita. Qala Sulaiman alaihissalam au Luqman. Nabi Sulaiman atau Luqmanul Hakim berkata demikian ini. Idza kana al-kalamin fiddatin karena sukutu min dhahabin. Mengapa kita harus betul-betul mempertimbangkan kita ucapan kita? Karena kalau kita itu ngomong itu nilainya sebagai perak dan orang yang diam itu nilainya emas. Ini ngomongnya mau entuk perak rasa ngomong gitu. Artinya kalau itu ngomong ndak baik, ndak bermanfaat, rasa ngomong saja itu udah emas. Saya tadi mengatakan seperti itu, kan diam itu emas. Dari sini, dari ucapan Nabi Sulaiman, ucapannya Luqman bin Hakim, kalau bicara situ hanya bernilai perak, maka menang itu bernilai emas. Wal makna idza kanal kalamu fil khairi kal fiddah. Maksudnya, kalau omongan yang baik itu hanya bernilai perak, ya, karena sukut anisyari, maka diam itu lebih baik. Ya. Diam berarti kita diam dari keburukan. Itu seperti kadzahab, seperti emas. Wasakitu fil haqi kanutki fil batil. Orang yang diam dalam kebaikan itu seperti orang yang bicara di dalam kebatilan. Kalau itu baik ya kita ngomong, jangan cuma diam. Artinya apa? Kalau ada hal-hal yang tidak baik diomongkan, ya kita harus bisa ngomong yang baik yang seperti apa gitu. Mengkonter itu ya. Ada berita hoax ya kita yang meluruskan. Yang baik seperti itu. Karena apa? Kalau keburukan didiamkan, akhirnya itu menjadi diikuti orang. Oh ini bener nih. Ya, ini dalam ilmu media seperti itu ya. Kalau itu ya misalnya ada iklan ini karena terus diberikan siang, esok, malam, hari itu orang melekat di sini. Maaf ya. Misalnya kata Aqua, itu kan banyak mereknya, tapi orang tahu tertentu bukan ya? Atau yang lain, itu orang
oh itu odol, itu kemudian orang itu, padahal itu kan macam-macam. Ini kalau kita biarkan keburukan, misalnya ada orang ngomong buruk, kita biarkan meluruskan, ini bahaya. Jangan biarkan hal yang begitu melanggeng, jangan. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama kita ngomong yang penting-penting saja, yang baik-baik saja, yang bernilai saja. Yang kedua, tarkudunya min amtiah ila mala budawihu. Kita meninggalkan dunia, ya, kecuali yang kita butuhkan. Jadi ibaratnya itu kita itu menggunakan dunia sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita itu makan sehari memang butuhnya 3 kali saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau kita makan porsinya yang setengah piring, tidak usah berlebih-lebihan. Sampai soal makan minum saja Islam mengatur. Islam mengajak, kalau kamu lapar, ya sudah makan saja, makan. Bahkan makan yang enak itu ketika lapar, makan. Tapi ingat, kamu harus berhenti sebelum kamu kenyang. Ngeleh mangan, urung wareg, mandek. Harus begitu. Tapi kadang kita sulit ya, urung wareg, ya tanduk meneh. Begitu ya. Nah, ini soal zuhud saya begitu. Ya, soal zuhud itu. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita sambil berusaha terus-menerus, dan terutama kita harus bermukhalatoh, bersosialisasi dengan orang lain yang memberikan manfaat. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan selasa beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa berbahagia saya menyampaikan Allahumma minkum, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukamalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali bukratu wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dharbatan. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wasa'adah wasyahadah wasa'ah wal mu'afatat daimah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.